Oke, selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Atmajaya Yogyakarta. Kembali pada session Career Outlook, dan pada edisi kali ini kita akan sharing dengan salah satu alumni dari program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Atmajaya Yogyakarta. Nah, tema kita hari ini adalah How to Survive in Midst of Pandemic, Tips from Women Entrepreneur. Jadi nanti kita akan mendengar sharing dari alumninya kita, tips-tips ataupun bagaimana sih triknya dalam menghadapi banyak sekali tantangan bisnis, terutama pada masa pandemik COVID-19 yang sedang sama-sama kita hadapin pada hari ini. Nah, selama kurang lebih sejam ke depan, teman-teman sekalian akan ditemani oleh saya, Agnes Gracia Kita. Saya adalah dosen dari program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Atmajaya Yogyakarta, dan nanti kita juga akan buka sesi tanya jawab di live chat-nya di YouTube. Jadi silahkan untuk menyampaikan pertanyaan kalau ada pertanyaan di live chat, dan nanti akan disampaikan pada narasumber kita. Nah, kita kenalan dulu nih dengan Wonder Woman-nya kita hari ini, atau Woman Entrepreneur-nya kita hari ini, Ibu Auxilia Dora Patricia Henrique, Sarjana Ekonomi. Selamat datang, Bu Dora. Saya manggilnya ini Bu Dora atau Selamat siang. Iya, selamat siang. Bu Dora aja. Bu Dora, oke. Nah, kenapa saya bilang Bu Dora ini? Iya, selamat siang semua. Iya, kenapa saya bilang Bu Dora ini adalah Wonder Woman? Nah, Bu Dora ini adalah seorang ibu dan juga punya dua usaha nih, teman-teman. Jadi dua usaha itu nanti akan sama-sama kita dengar pemaparannya dari Bu Dora, apa saja usahanya dan bagaimana usaha Bu Dora ini menjadi bisnis survival selama pandemi COVID-19. Nah, Bu Dora ini adalah alumni manajemen tahun 2009 ya, Bu? Iya, jadi masih sangat masih muda. Jadi woman entrepreneur. Iya, 2009. Iya, masih fresh ya, Bu. Sepertinya masih fresh from the open. Masih bisa dibilang fresh from the open. Oke, dan juga merupakan students IBMP atau IBMP student. Masih bisa lah. Ya, International Business Program IBMP, saya tiba-tiba lupa, International Business Management Program. Nah, Bu Dora ini juga exchange ke Belanda, ke mana Bu? Exchange-nya ke Rotterdam, ke saya manajemen program. Ya, exchange management. Ke Rotterdam Business School ya, Ibu Dora, kalau saya tidak salah. Oke, dan mungkin saya akan mulai dulu nih. Kenapa sih sebenarnya career outlook itu menjadi sesuatu hal yang penting? Nah, teman-teman misalnya sekarang kan baik itu yang sedang mahasiswa maupun masih siswa dan mau masuk ke dunia perkuliahan, atau yang sudah fresh graduated, salah satu momok terbesar atau ketakutan terbesar adalah ketika harus memutuskan jalur karir atau memutuskan merencanakan pekerjaan apa yang harus diambil atau dipilih selama sekian tahun ke depan gitu. Jadi harus ada planningnya ya, seperti apa karir yang mau kita tempuh. Nah, kadang-kadang kita bingung, which one is more important? Passion, kesukaan, hobi, atau linearitas dengan jurusan yang kita ambil? Atau mana lagi yang lebih penting? Apakah kita harus mencari pekerjaan yang prestisnya baik, atau just pragmatically grab the first job offer? Jadi karena sekarang lagi pandemik, sekarang lagi susah, jadi tiap ada pekerjaan yang buka lowongan, atau kira-kira pekerjaan yang bisa kita masukkan, kita ingin yang sedang membuka lowongan, atau misalnya kita ingin melamar suatu pekerjaan, whatever it is, diambil aja gitu. Jadi ini kan menjadi suatu kegalauan baik itu bagi fresh graduated maupun bagi mahasiswa. Sebenarnya menyusun karir itu gimana sih? Bagaimana sih kita harus mempersiapkan karir? Nah, 10 tahun terakhir atau lebih dari 10 tahun terakhir ada isu yang namanya Protean Career Path. Apa itu Protean Career Path?
Protein career path itu adalah ketika seseorang itu dalam menjalani jalur karirnya tidak harus pada satu profesi yang sama. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang koki ingin ingin meningkatkan karirnya, dia tidak harus jadi kepala koki, tapi bisa menjadi misalnya membuka sekolah pariwisata, training pariwisata. Dengan apa? Dengan mindset atau bisnis logik yang telah dia dapatkan ketika dia memanage atau mengelola restoran, dapur restoran. Bisakah nggak? Bisa seperti itu? Bisa. Tapi apa yang harus dimiliki? Apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan itu kan skill. Nanti Ibu Dora akan sharing skills apa saja yang perlu dipersiapkan, terus mental seperti apa yang harus dipersiapkan. Nah, untuk itu saya nggak usah lama-lama. Oke, how to survive in the midst of this chaotic moment COVID-19 yang tidak hanya menjadi tantangan untuk industri besar, tapi juga untuk UMKM dan yang lain-lain. So, kita dengar sharing dari Ibu Dora how beliau handle this powerful situation. Kepada Ibu Dora, the next 20 minutes, the screen is yours. Silakan, Ibu Dora. Terima kasih, Bu Agnes. Halo semuanya, selamat siang teman-teman Atma Jaya dan teman-teman lainnya. Nama saya Dora. Mungkin Agnes bisa screen-nya. Oke, di sini saya mau terima kasih sebelumnya untuk Atma Jaya sudah mengundang saya pada kesempatan siang hari ini bisa berbagi pengalaman saya sebagai seorang entrepreneur, woman entrepreneur, berbagi cerita gimana sih caranya survive in the midst of pandemi saat ini, di mana semua sektor bisnis terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, teman-teman di sini saya mau berbagi sedikit tentang apa yang saya lakukan dengan bisnis saya di saat midst of pandemi ini. Pertama, saya mau memperkenalkan bisnis saya. Bisnis utama saya adalah travel agent dengan brand Start Indonesia Travel Solution. Nah, saya mendirikan perusahaan ini sejak tahun 2013. Jadi saat itu saya masih kuliah di Atma Jaya, masih semester terakhir mengerjakan skripsi. Saya sudah mulai merintis bisnis travel agent ini. Usaha saya ini terletak di Jalan Gito Gati dan saat ini saya memiliki 6 karyawan. Untuk market sendiri ada 2, di mana mayoritas 70% itu saya market asing. Jadi saya fokus di melayani, memberikan pelayanan tour kepada para turis asing yang datang ke Indonesia. Jadi kalau travel agent itu ada 2 bisnisnya. Ada inbound dan outbound. Kalau saya bisnisnya fokus di inbound, yaitu memberikan layanan tur kepada turis asing yang datang ke Indonesia. Dan saya lebih fokus di bisnis B2B, yaitu menjalin kerjasama bisnis antar travel agent yang berada di luar negeri atau di luar kota Jogja. Misalnya saya bekerja sama dengan travel agent di Jakarta, ketika mereka memiliki klien yang mau datang ke Jogja atau ke Bali, nah kami melayani, memberikan layanan travel services kepada mereka. Layanan yang kami berikan adalah seperti reservasi tiket pesawat domestik dan internasional, tiket kereta api, domestic tour yang berada di Indonesia, inbound tour, penyewaan transport, reservasi hotel, dan juga meeting insentif exhibition. Nah, travel agent ini atau salah satu sektor usaha di bidang pariwisata yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Next. Jadi bisa dikatakan hampir semua travel agent yang berada di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, itu sangat merasakan dampak dari COVID-19. Karena bidang usaha kami adalah memberikan pelayanan bagi para wisatawan, sedangkan dengan adanya COVID ini, orang tidak bisa melakukan perjalanan wisata. Ini adalah B2B bisnis yang biasa saya lakukan, jadi setiap tahunnya
biasanya ada event-event di dalam negeri ataupun di luar negeri yang saya ikutin seperti business matching di Thailand, di Vietnam, atau di negara lain. Inilah bagaimana kami melakukan B2B, menjalin kerjasama dengan travel agent lain yang ada di luar negeri. Nah, dengan adanya pandemi ini, otomatis business matching yang seperti ini yang biasanya saya lakukan setiap tahun tidak bisa kita lakukan karena hampir semua negara menutup border negara mereka untuk warga asing datang ke negara mereka, dan ini sudah tidak bisa kita jalankan untuk tahun ini. Next. Kalau kita lihat dari sumber BPS, teman-teman bisa lihat sendiri usaha yang saya lakukan di sektor pariwisata ini adalah grafik hotel, grafik tingkat hunian kamar hotel berbintang. Kita bisa bandingin dari tahun 2019 ke tahun 2020. Yang warna hijau ini adalah grafik tahun 2019, di mana grafiknya itu bagus dan biasanya di akhir tahun dia akan naik. Ketika kita bandingkan dengan grafik di tahun 2020 yang warnanya merah, drastis di bulan Maret itu sudah mulai turun sampai saat ini rata-rata semua reservasi itu sudah di-cancel. Next. Nah, ini bisa kita lihat dampak COVID-19 terhadap usaha sektor pariwisata. Ini kunjungan bulanan wisatawan mancanegara. Nah, ini adalah main bisnis saya, di mana perusahaan kita fokus pada market asing, di mana 70%-nya adalah market asing. Dari grafik ini saja sudah bisa terlihat, di tahun 2019 itu grafiknya sangat bagus. Ketika di awal Februari itu sudah perusahaan kami berdampak mulai bulan Februari. Itu sudah sangat anjlok, di mana wisatawan asing mancanegara itu sudah tidak melakukan kegiatan wisata lagi. Yang sudah ada di Indonesia, mereka berburu-buru kembali ke negaranya. Kemudian pemerintah pun sudah menutup border untuk warga asing datang ke Indonesia, dan juga untuk apply visa saat ini sudah ditutup. Rencananya sih bulan September akan dibuka kembali, dan baru destinasi Bali yang akan dibuka. Nah, ini gambaran grafik bahwa sektor pariwisata sangat terdampak COVID-19, bisa dilihat dari grafik tersebut. Next. Nah, apa sih dampak langsung yang dirasakan Start Indonesia Travel? Yang pertama adalah tentu saja pembatalan reservasi tiket dan tur, baik reservasi perseorangan maupun grup, untuk jadwal perjalanan dari bulan Maret sampai bulan Desember. Jadi udah mulai bulan Februari itu sudah mulai masuk email cancellation nih, bukan reservasi, tapi justru cancellation semua itu sudah sampai rata-rata Desember sudah mereka tamu-tamu membatalkan reservasi mereka, karena mereka yang pertama tentu saja takut dengan adanya pandemi ini. Yang kedua juga penerbangan internasional saat ini bisa dikatakan 90% berhenti. Jadi pesawat internasional sudah tidak terbang lagi, ataupun ada juga beberapa airlines yang masih terbang tapi frekuensi terbangnya juga dikurangin. Sehingga itu sangat berdampak pada pendapatan kami. Nah, pendapatan kami bisa dikatakan turun sampai 95% karena dampak COVID ini. Yang ketiga adalah terkendalanya pembayaran tagihan dari pihak konsumen. Sejak adanya PSBB dan work from home, itu tagihan-tagihan kami yang kami kirimkan ke klien kami itu sangat mengalami kendala. Jadi mereka tidak bisa bayar sesuai tepat waktu. Jadi banyak yang mundur. Ini sangat berpengaruh pada operasional kami. Sehingga dengan adanya kendala-kendala tersebut, saya sebagai direktur harus memutuskan apa yang harus saya lakukan terhadap perusahaan saya. Yang pertama itu adalah mengikuti peraturan pemerintah untuk mengontrol jumlah orang yang terkena COVID. Saya memutuskan untuk menerapkan work from home bagi karyawan saya. Yang kedua, dengan berat hati mengumumkan bahwa saya harus mengurangi gaji mereka
karena perusahaan kami juga tidak bisa membayar 100% seperti keadaan normal. Yang ketiga ya yang selanjutnya efisiensi usaha. Jadi biaya-biaya yang bisa ditekan, kami tekan seperti misalnya karena mayoritas hampir semua karyawan work from home, jadi seperti biaya listrik, biaya telepon itu di kantor kami efisiensikan, jadi kami kurangi. Kemudian penggunaan biaya lain itu juga kami kurangi. Next. Kondisi COVID ini sangat berat jujur untuk perusahaan kami, terutama di sektor pariwisata. Jadi kami harus berpikir bagaimana strateginya untuk menghadapi COVID ini. Ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, insentif pajak. Sejak awal bulan Maret, pemerintah sudah mengeluarkan pengumuman bagi para pelaku bisnis untuk mengikuti insentif pajak. Jadi memang sebagai seorang entrepreneur, kita harus selalu update dengan berita terkini dan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mendukung para usaha dalam menghadapi COVID-19. Jadi jangan berpikir karena usahanya sedang turun, terus ya sudah tidak perlu update apa-apa lagi. Justru di kala saat susah seperti ini, kita harus terus update dengan kebijakan pemerintah. Apa sih kebijakan yang dikeluarkan untuk membantu para pengusaha? Itu sangat penting dan sangat membantu dalam dunia usaha. Yang pertama, insentif pajak. Yang kedua, restrukturisasi kredit. Sebenarnya pemerintah sudah cukup sangat membantu ya para pengusaha dengan beberapa kebijakannya, seperti insentif pajak dan restrukturisasi kredit. Sehingga sebagai pengusaha, tergantung lagi nih, kita mau memanfaatkan nggak kebijakan bantuan dari pemerintah. Kalau kita mau survive, sebenarnya manfaatkanlah semua kebijakan yang sangat membantu dari pemerintah, karena pemerintah juga sudah memberikan banyak bantuan. Tidak hanya ini, pemerintah juga memberikan bantuan seperti dana pinjaman bagi para pengusaha. Jadi kembali lagi ke para pengusaha dan entrepreneur, apakah mau memanfaatkan dan terus update dengan berita-berita terkini. Kemudian jangan berpikir karena mungkin dunia pariwisata sedang lesu, sedang mati suri lah istilahnya, terus kita tidak update lagi, tidak memperhatikan kepentingan, memperhatikan perkembangan peraturan-peraturan. Justru saat inilah kita harus tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan yang terkait, terutama di dunia usaha yang kita jalani. Kalau saat ini karena saya di pariwisata, jadi saya sangat memperhatikan kebijakan yang terkait di pariwisata, bisa domestik juga internasional. Dan kita juga harus berpartisipasi ya, biasanya kan sesama dunia usaha itu mempunyai komunitas atau grup. Nah, biasanya seperti saya sesama travel agent di Yogyakarta dan di Indonesia, kami mempunyai komunitas grup yang saling sharing informasi. Nah, disitulah wadah saya mencari mengumpulkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan kami. Yang selanjutnya adalah efisiensi usaha. Seperti yang tadi saya ungkapkan, mulai dari penghematan biaya-biaya yang bisa ditekan seperti biaya listrik, biaya telepon, internet, itu salah satu efisiensi usaha yang kami lakukan. Nah, yang paling penting adalah diversifikasi usaha. Jadi kita tidak bisa dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa idealis, harus tetap kekeh, saya hanya menjalankan dunia wisata aja, dunia bisnis pariwisata. Padahal faktanya kita juga harus melihat kondisi saat ini, usaha itu tidak bisa berjalan. Sehingga kita harus kreatif, harus memikirkan bidang usaha lain yang masih bisa berjalan di saat pandemi saat ini. Next. Nah, kalau kita perhatikan, karena sebagai seorang entrepreneur itu tidak hanya
tidak hanya fokus dengan dunianya sendiri, tetapi harus fokus juga terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, harus update ilmu terus, harus update informasi dan berita terkini. Dari sini kemarin saya belajar apa sih yang terjadi di pasar, apa yang terjadi di pasar, apa yang terjadi di pasar, sehingga itu yang menentukan saya langkah apa yang harus saya lakukan. Karena saya membaca berita, salah satunya adalah konsumen khawatir membuat rencana perjalanan. Ini salah satu yang membuat saya untuk berpikir saya harus membuka usaha lain selain pariwisata. Karena permintaan dan penawaran juga berubah. Maaf ya teman-teman, saya lupa. Maaf ya Bu Agnes. Ya, nggak apa-apa Bu, dilanjutkan aja. Jadi karena permintaan dan penawaran di market itu berubah akibat COVID, salah satunya individu itu lebih mementingkan menimbun barang, kemudian jarak sosial, menurunkan permintaan konsumsi, otomatis ini juga orang sudah tidak akan melakukan perjalanan wisata. Ketidakpastian membuat konsumen berhati-hati dalam membeli barang atau jasa. Dengan adanya COVID ini, orang tidak bisa memprediksi kapan sih COVID ini akan selesai. Sampai para ahli pun juga belum bisa memastikan COVID ini kapan selesai, sehingga ini mempengaruhi daya permintaan orang untuk berwisata. Mereka tidak bisa memprediksi kapan wisata itu akan berjalan lagi. Kemudian konsumen juga khawatir membuat rencana perjalanan karena memang tidak bisa diprediksi ya COVID ini sampai kapan. Next, Bu Tias. Nah, sebelumnya saya pernah ikut webinar juga, karena waktu awal-awal itu kan, awal-awal adanya COVID nih, udah usaha jatuh, tidak berjalan sebagai seorang entrepreneur, otomatis kita langsung pusing nih, mau dibawa kemana usaha saya. Nah, seperti yang tadi saya udah ungkapkan, kita harus tetap update dengan berbagai informasi yang diberikan oleh pemerintah, juga diberikan oleh komunitas-komunitas kita. Saat itu saya ikut webinar dari kantor pajak. Waktu itu mereka memaparkan potensi bisnis yang akan kalah dan menang di saat pandemi. Kita bisa lihat teman-teman, bidang usaha saya di pariwisata dan rekreasi, kalau teman-teman lihat di situ, itu adalah bidang usaha yang sangat berpotensi untuk kalah saat pandemi. Ya kan? Dan juga penerbangan karena bisnis saya juga salah satunya adalah menyediakan tiket domestik dan internasional. Dua bisnis ini adalah dua bisnis yang sangat berpotensi untuk kalah. Saat itu dipaparkan potensi bisnis apa sih yang bisa survive di saat pandemi. Nah, di situ teman-teman bisa lihat salah satunya adalah di bidang makanan ya, kuliner, pengolahan dan retail makanan. Di saat itulah pikiran saya terbuka, nah saya harus nih bisa membuat usaha baru, salah satu bidang yang bisa berpotensi survive di pandemi. Nah, salah satunya saya mengambil pengolahan makanan. Next. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di informasi ini terlihat faktanya bahwa konsumsi rumah tangga itu adalah sektor yang masih bisa bertahan di saat pandemi ini. Jadi teman-teman bisa lihat sektor yang lainnya turun, sedangkan konsumsi rumah tangga ini adalah sektor yang bisa bertahan di saat pandemi. Next. Nah, dari pengalaman saya mengikuti webinar, juga mengikuti informasi-informasi yang diberikan pemerintah dan informasi lainnya selalu update, saya memutuskan untuk memulai sektor kuliner. Saat itu sebelumnya saya
tidak langsung mulai nih menemukan donat, tapi saya sebenarnya waktu itu berjanji, walaupun saat COVID setiap hari saya harus tetap menjadi orang yang produktif. Nah, itu adalah salah satu nilai yang harus diterapkan sebagai seorang entrepreneur. Setiap hari kita harus menjadi seseorang yang produktif. Nah, waktu itu saya setiap hari mencoba nih, bikin roti. Waktu itu belum bikin donat, bikin roti, bolu, apa-apa gagal. Kemudian waktu itu saya memutuskan, oh saya membuat donat, ternyata bisa. Dan waktu itu saya kasih tester dulu nih ke orang-orang terdekat saya, tetangga, teman-teman, saudara. Ternyata mereka suka. Nah, mulai dari situlah saya mengembangkan, membuat branding Donat Dora. Nah, di Donat Dora ini saya berusaha teman-teman karyawan yang tadinya di travel sebagai semaksimal mungkin saya bisa ikut sertakan mereka berpartisipasi di usaha yang baru ini. Gitu. Next. Nah, strategi apa sih yang saya gunakan untuk memasarkan Donat Dora ini? Teman-teman tahu mungkin yang jualan donat saat ini banyak ya. Tapi kita bisa menggunakan beberapa strategi dalam memasarkan produk kita. Yang pertama, saya memilih market menengah ke bawah. Kenapa saya memilih market menengah ke bawah? Karena saat COVID ini banyak orang-orang yang terkena PHK, orang-orang juga mulai mengerem lebih selektif dalam mengeluarkan uang mereka, penggunaan uang mereka, pendapatan mereka banyak berkurang. Nah, menurut saya market menengah ke bawah ini adalah market yang sangat cocok untuk produk saya. Yang kedua, harga murah. Tentu saja saat COVID ini orang-orang pasti akan mencari sesuatu yang murah, tetapi dengan tetap menjaga kualitas bahan dan produk yang bagus. Jadi walaupun harga donat ini, kalau misalnya kita bandingkan dengan branding yang lain atau branding-branding yang ada di mall, harga ini cukup terjangkau untuk masyarakat saat ini, khususnya saat kondisi COVID. Jadi walaupun harga murah bukan berarti produk kita murahan, tapi tetap juga menjaga kualitas bahan-bahan yang kami gunakan juga bahan-bahan yang berkualitas bagus. Rasanya pun juga kita jaga rasanya tetap enak supaya repeater order kita itu semakin banyak. Jadi kita ketika menjual produk itu tidak hanya menjual sekali aja, tetapi repeater order. Dan terbukti memang kebanyakan klien saya itu repeater order untuk pembelian donatnya. Nah, dalam masa pandemi ini, apalagi ini adalah bisnis yang baru, saya belum berani untuk mengambil resiko membuka toko donat. Jadinya yang barang yang ready stock. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan sistem pre-order H-1. Jadi lebih efektif dan efisien di mana kita tidak membuang-buang bahan karena kita juga melihat daya beli masyarakat saat ini sangat turun dan kita tidak bisa memastikan daya beli masyarakat ke depan itu seperti apa, sehingga kita memutuskan untuk pre-order lebih efektif dan efisien di saat masa pandemi ini. Kemudian terus marketing melalui online yang tentu saja online, melalui Instagram, melalui Facebook, terus mulai dari kerabat terdekat. Jadi ketika kita memulai bisnis baru, usahakan memulai dari kerabat terdekat kita dulu, dari tetangga, dari teman-teman, dari saudara, dan dari situ kita bisa mendapatkan testimoni dan evaluasi nih untuk pengembangan produk kita. Itu yang saya gunakan di Donat Dora. Untuk membantu penjualan, saya membuka reseller. Jadi untuk karena kebetulan juga banyak teman-teman di sektor usaha yang sama, karyawannya juga banyak yang terkena PHK, mereka bingung. Jadi saya berpikir gimana caranya supaya bisnis ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadinya saya membuka reseller bagi teman-teman saya yang beberapa teman yang kena PHK, mereka bisa menjadi reseller untuk Donat Dora ini. Dan sistemnya juga PO, jadi mereka tidak perlu mengeluarkan modal, tapi mereka bisa membayar ketika ada pemesanan saja. Kemudian yang paling penting sebagai seorang entrepreneur adalah terus berinovasi dan mengembangkan produk. Jadi awal-awal produk saya hanya produk donat mini original aja nih, yang pakai gula halus.
Kemudian saya berinovasi, lihat di Instagram yang jual donat yang di luar negeri banyak tuh toko donat yang bagus-bagus, yang terkenal juga. Dari situ saya belajar inovasi, membuat dengan aneka topping, kemudian donat apa sih yang lagi happening saat ini. Nah, kemudian saya membuat donat bomboloni, ada juga birthday donat. Jadi kita sebagai seorang entrepreneur harus selalu berinovasi dan selalu kreatif. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh produk saya. Ada donat Dora mini aneka topping. Nah, saat Lebaran, saya menangkap peluang untuk membuat bingkisan donat Lebaran. Jadi beberapa orang yang membutuhkan bingkisan untuk dikirimkan ke kerabat terdekatnya, ke saudara atau ke rekan bisnis, mereka bisa memesan bingkisan donat ini. Kemudian ada birthday donat, donat ulang tahun, ada donat karakter. Nah, ini biasanya untuk anak-anak yang sedang berulang tahun, donat bombolini atau donat klasik. Ini adalah kreasi produk yang saya bikin untuk saat ini. Next. Ya, untuk saat ini teman-teman bisa lihat aneka donatnya, bisa lihat di Instagram kami di donat.dora. Semoga bermanfaat sharing saya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dora. Ya, jadi salah satu hal yang paling penting ya ketika kita ternyata memutuskan untuk berkarir atau memutuskan untuk berkecimpung di dalam dunia usaha atau menjadi entrepreneur adalah harus adaptif, harus Iya, betul. dan harus kreatif. Kira-kira nih Bu Dora, bagaimana sih sebenarnya dulu awal mulanya latar belakang sehingga Ibu Dora memilih untuk masuk jadi entrepreneur? Mungkin ada teman-teman yang pada saat ini juga masih galau nih, fresh graduated atau pas lagi tingkat akhir, bingung mau ngambil konsentrasi apa, major apa, dan kalau mau jadi entrepreneur itu apa sih yang perlu didahulukan gitu? Gimana Bu Dara? Kalau dulu saya memutuskan sebagai seorang entrepreneur adalah saya ingin melakukan hal apa yang saya suka dan lebih menggali potensi yang ada di dalam diri saya waktu itu. Dan kebetulan saya suka dunia pariwisata. Saya mencoba untuk menggali potensi saya lebih dalam di bidang pariwisata dan saya memberanikan diri untuk menjadi seorang entrepreneur saat itu. Memang lebih ini ya tantangannya lebih besar ya dibandingkan kita daftar di perusahaan orang lain ya waktu itu ya. Karena kita harus mikir semuanya itu sendiri dari mengelola keuangan, modal sendiri ya. Tapi yang harus kita tanamkan adalah kita harus berani mencoba sih dan berani mencoba mengambil resiko ya. Gitu. Jadi yang pertama juga yang paling penting menjalankan apa yang kita suka, jangan sampai kita tertekan. Jadi kita kerja di perusahaan lain sebenarnya kita nggak suka bidang itu tuh, tapi karena hanya kita mengejar untuk pendapatan, kita ya udah kerja ya setiap hari cuma masuk kerja aja, tapi tidak menyukai bidang tersebut gitu. Ya, jadi kalau misalnya Ibu Dora itu dimulai dengan passion dulu ya Bu, dengan kesukaan, dengan hobi, tapi yang pastinya harus sejalan dengan komitmen. Tadi saya dengar Bu Dora sudah mulai usaha travel ini mulai dari ketika kuliah. Nah, bagaimana sih ini Ibu membagi waktunya, kan kuliah aja tugasnya udah banyak nih. Apalagi IBMP student, pasti ada banyak sekali tugas, ada banyak kegiatan dan program yang lain sambil merintis travel. Ya, halo. Ya, Ibu Dara, saya Jadi kalau prinsip saya dulu waktu saya kuliah adalah saya harus melakukan apa yang saya lakukan saat itu semaksimal mungkin. Jadi memang dari semester awal sampai semester 6-7 itu saya benar-benar fokus di kuliah. Jadi gimana mikirnya jangan sampai ngulang mata kuliah
mata kuliah lagi sehingga pikiran saya harus cepat lulus. Nah, di situ ketika saya udah di semester akhir, ketika kita semester akhir kan tinggal skripsi aja, kita punya waktu lebih banyak untuk menggali potensi diri. Disitulah saya mulai menggali potensi saya sebagai seorang entrepreneur dan pengalaman saya mengikuti exchange student di mana saya mendapatkan banyak teman dari luar negeri yang mereka ingin datang ke Indonesia. Disitulah saya memulai kesempatan untuk merintis usaha travel agent. Jadi sih tips saya kita harus fokus dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita membuat priority. Kalau dulu saya priority yang pertama saya harus kuliah, fokus di kuliah dulu sampai semester 6-7 sehingga saat kita semester hanya mengerjakan skripsi, saya punya lebih banyak waktu untuk menggali potensi bisnis yang lain. Nah, Gitu. iya, ini sangat Bu membuka kembali nih karena Iya. banyak sekali mahasiswa-mahasiswi manajemen ini sangat suka berwirausaha nih. Dari yang saya kenal aja ada banyak yang sudah mulai jadi reseller, buka usaha kuliner, ada juga yang ngajar les-lesan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika sedang kuliah itu biasanya fokusnya terbelah. Jadi Iya, begitu. kuliahnya, tugasnya, atau misalnya ujiannya ketinggalan karena misalnya bekerja gitu. Nah, jadi tipsnya dari Bu Dora, fokus kuliah dulu gitu ya Bu. Kemudian setelah itu, atau bagaimana Bu? Atau mungkin sambil Make mengisi priority waktu sih. boleh memulai usaha, make priority ya. Tetap Iya, prioritas utamanya adalah prioritas utama kita apa? Mungkin ada prioritas utama, mungkin ada beberapa teman yang memang kondisinya mereka sedang membutuhkan ekonomi. Nah, itu mungkin berbeda dengan kasus saya dulu yang saya fokus kuliah ya. Nah, ada sih beberapa seperti yang Ibu Agnes, beberapa teman saya yang sama seperti Bu Agnes utarakan karena tidak bisa membagi waktu sehingga kuliah sambil kerja semuanya keteteran, kuliahnya nggak selesai-selesai, kerjanya juga mereka nggak bisa fokus kan. Jadi sih kalau tips dari saya, kita harus buat prioritas, mana yang kita fokuskan dulu. Kalau kita mau fokuskan kuliah supaya bisa cepat kerja nih, nah kita fokuskan dulu nih kuliah nih, sehingga kita bisa cepat lulus, kemudian kita juga bisa memulai usaha, mulai bisnis itu juga lebih cepat, dan kita lebih fokus. Karena suatu hal yang tidak dikerjakan dengan fokus, hasilnya akan sia-sia menurut saya sih. Karena setengah-setengah ya. Kuliah nggak jalan, bisnis pun juga nggak bisa fokus kan. iya, ya. Itu pengalaman saya Tapi sih. memang kalau kita kuliahnya di manajemen, sebaiknya memang punya pengalaman ya, baik itu ketika kita untuk mengikuti Iya. magang atau misalnya menjalankan bisnis mandiri sendiri atau mungkin membantu usaha orang tua atau mungkin ikut riset bersama dosen. Yang anak manajemen itu memang sebaiknya ya Bu Dora ya, sebaiknya memang selain mempunyai hard skill, soft skill juga harus Soft skill. tetap dikembangkan, dipupuk lagi soft skill-nya dengan pengalaman-pengalaman bekerja, begitu ya Bu Dora? Iya, tapi juga harus melihat, maksudnya melihat kemampuan kita sendiri ya, jangan sampai kita nggak bisa mengatur waktu, akhirnya semuanya keteteran. Jadi itu balik lagi ke diri kita sendiri, prioritas yang mana, memang harus kita itu mengembangkan soft skill, saat kuliah harus mengikuti kegiatan-kegiatan lain selain kuliah, tapi juga kita harus menyadari apakah kita bisa membagi waktunya itu dengan benar atau tidak. Jangan terlalu dipaksakan, jadinya semuanya keteteran malah. Iya. Nah, kalau saya kasih pertanyaan begini Bu Dara, kan banyak sekali sekarang anekdot ataupun bercandaan misalnya di sosial media bahwa kuliah itu nggak penting gitu. Nah, kira-kira menurut Bu Dora sendiri nih, sebagai seorang woman entrepreneur, business survival pandemic COVID-19, apakah kuliah, kira-kira apa sih pengalaman yang paling berkesan ketika kuliah? Pengalaman yang paling berkesan ketika kuliah yang membantu Bu Dora untuk mengembangkan usahanya sekarang? Kalau menurut pribadi saya, pengalaman saya sebagai seorang entrepreneur, kuliah itu
pengalaman kuliah itu memberikan manfaat yang sangat berharga bagi dunia bisnis saya, ketika saya menjalankan bisnis. Karena ketika kita menjalankan bisnis dan memutuskan menjadi seorang entrepreneur, kita akan bertemu dengan partner bisnis kita dari berbagai latar belakang. Dengan mempunyai pengalaman yang saya dapatkan selama saya di universitas kuliah, itu membuat saya mempunyai bekal ilmu ya, seperti ilmu akuntansi setidaknya, akuntansi, terus marketing. Jadi ketika kita bertemu dengan partner bisnis, itu kita berbicara pun bisa memahami apa yang mereka bicarakan gitu loh. Kadang orang berpikir itu bisa diambillah belajar sendiri gitu. Tidak semudah itu sebenarnya. Jadi ilmu-ilmu yang saya pelajari ketika saya kuliah seperti akuntansi, marketing, human resource itu sangat bermanfaat ketika saya menjadi seorang leader. Gitu loh. Karena itu semua dibutuhkan ilmu-ilmu fundamental yang dibutuhkan ketika kita membangun sebuah bisnis, apalagi entrepreneur sendiri ya. Itu. Jadi saya bertemu rekan bisnis saya, notabene yang mereka punya pengalaman yang lebih jauh dari saya. Pengalaman saya mulai dari 2013, partner bisnis agent saya sudah mulai 10 tahun yang lalu. Mereka menggunakan istilah ekonomi, berbicara seperti ketika saya teringat lagi, oh itu kemarin saya belajar nih, untung saya belajar nih waktu kuliah nih, saya masih ingat, jadi saya nyambung gitu loh waktu bicara. Gitu sih. Dan ketika kita memutuskan sebagai entrepreneur nih, jangan berpikir, kan ada karyawan yang ngerjain. Gitu kan. Keuangan kan saya udah punya accounting sendiri yang ngerjain. Jadi saya nggak perlulah belajar akuntansi, saya punya manajer human resource sendirilah, saya nggak perlulah ngurusin yang staff, saya punya sales sendiri, saya nggak perlu. Justru kita harus menguasai ilmu-ilmu itu dulu, supaya kita bisa memimpin bisnis kita. Kalau misalnya kita punya accounting yang membuat laporan keuangan, tapi kita tidak tahu nih baca laporan akuntansinya, laporan keuangannya kan sama aja ya, kita dibohongin karyawan, kita juga nggak bakal tahu gitu. Iya, jadi tetap kuliah itu menjadi landasan terbang lebih mulus gitu ya Mbak ya. Iya. Karena banyak sekali kan orang pada saat ini meremehkan kuliah, padahal sebenarnya dengan mengikuti perkuliahan itu tetap ada ilmu yang membuat misalnya landasan terbangnya kita akan lebih mulus ketika kita benar-benar memang memahami apa yang betul. kita pelajari dan bisa paling penting kayaknya di manajemen khususnya untuk entrepreneur adalah untuk tidak terkotak-kotak ya, marketing aja yang dipelajari, keuangan aja dipelajari, kayaknya itu adalah istilahnya pemahaman yang harus kita tinggalkan, bahwa ternyata manajemen itu adalah the whole process yang harus bisa dilihat dari helicopter view-nya, jadi dari perspektif yang lebih luas. Karena ketika jadi entrepreneur nggak boleh nih anak marketing hanya paham marketing ya Bu ya. Ya, harus karena finance, harus bisa operasi. Itu pengalaman pribadi saya gitu. Saya mikir, saya sebagai seorang entrepreneur mikirnya dulu yang penting kan jualan ya. Nah, ketika kita masuk ke dunia bisnis yang sesungguhnya, ternyata saya harus menguasai finance, saya harus bisa menguasai human resource management. Jadi sebenarnya ilmu manajemen itu luas dan kita tidak boleh idealis karena saya hanya memilih jurusan marketing, ya udah saya belajar marketing aja. Ternyata saya itu harus bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi dari human resource, dari strategic management, dari akuntansi. Dulu yang waktu saya kuliah, saya berpikir saya nggak butuh banget lah akuntansi, nanti kan ada orang accounting yang bisa bikin laporan. Ternyata itu salah besar gitu loh. Ketika saya masuk ke dunia bisnis sesungguhnya, saya harus paham nih laporan keuangan, walaupun sudah dibikin oleh karyawan accounting saya, tapi saya harus tahu nih benar-benar membaca dan membuatnya seperti apa, sehingga saya
bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita bertemu partner bisnis lain, kita pun juga bisa berdiskusi dari segi keuangan. Jadi saya nggak bisa idealis karena saya marketing, ya udah saya hanya marketing aja. Ternyata saya harus bisa menguasai ilmu manajemen yang lain. Dan itu waktu itu saya buka lagi, Bu. Buku manajemennya benar-benar saya buka. Oh, accounting iya ya. Dulu pernah nih belajar ini, pernah belajar ini. Saya harus buka lagi. Dan saya baru sadar ketika saya benar-benar jadi seorang entrepreneur dan terjun langsung di dunia bisnis secara langsung. Saya baru sadar ternyata dulu yang saya pikir akuntansi dan human resource management itu nggak penting lah, yang penting bisa jualan, gimana marketing gitu kan. Ternyata itu salah gitu. Jadi saya tipsnya buat teman-teman yang mau menjadi seorang entrepreneur harus bisa memahami ilmu manajemen semuanya, tidak hanya salah satu bidang. Ya, dan menjadi seorang entrepreneur, tadi saya melihat pengalaman track record-nya Ibu tuh kan kita harus adaptif dan kreatif. Ya. Nah, terutama ini pada masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak sebenarnya usaha yang misalnya mengalami tadi ya tantangan termasuk travel dan yang lain-lain. Dan tadi ada juga masukan dari Bu Dora bahwa kita harus membaca pasar dan melihat kira-kira usaha mana yang lebih prospektif. Nah, ketika kita punya latar belakang ilmu manajemen yang memahami secara holistik tadi, kan kita bisa lihat mana yang visibility-nya, mana yang misalnya usaha yang bisa kita kerjakan dengan istilahnya bukan trial dan error, tapi karena trial dan secara holistik kita bisa pilih nih di antara semua pilihan atau opsi bisnis selama COVID-19, mana yang opsi yang paling bisa kita kerjakan dengan kemampuannya kita, dengan kemampuan pendanaannya kita gitu ya Bu. Nah, by the way kembali lagi ke usahanya Ibu Dora, katanya September akan dibuka kembali ya Bu untuk yang travel? Iya, jadi kalau berdasarkan informasi dari pemerintah dan asosiasi travel agent yang saya dapatkan, pemerintah Indonesia akan memulai pembukaan menerima kembali apply visa bagi warga negara asing yang untuk mau masuk ke Indonesia itu per tanggal 11 September. Tetapi pemerintah masih fokus untuk destinasi wisata Bali saja. Jadi rencana saya untuk membuka kembali bisnis travelnya rencana di bulan September. Oh ya, tapi donat Doranya akan tetap jalan nih Bu? Oh tetap, tadi kan tetap Dora. Tetap. Justru jadinya nanti opsi 2 ya. Ada hikmah di balik corona kalau aku bilang ya. Jadi ini saya justru mengembangkan bisnis yang lain. Jadi Donat Dora justru saya nanti akan kembangkan juga gitu. Wah, ternyata apa ya, blessing in disguise ya, karena corona kita harus pinter diversifikasi bisnis dan malah jadi punya 2 bisnis setelah itu, gitu ya, Ibu. Nah, kalau gitu kita masuk ke isu yang agak lebih nih. Sebagai seorang perempuan, teman-teman ada banyak mahasiswa yang mungkin gagal jadi entrepreneur di Indonesia atau di dunia pada saat ini dengan keadaan seperti ini. Sebenarnya tantangannya apa sih? Apakah masih ada isu gender sebenarnya ketika kita mau memulai merintis usaha? Karena kalau misalnya di dunia korporasi kan riset-riset itu menunjukkan bahwa masih ada isu gender ini, masih menjadi sesuatu yang perlu, tantangan besar yang perlu kita selesaikan gitu. Kalau di berwirausaha gimana ini, Bu Dora, tantangannya apa sebagai woman entrepreneur? Tantangannya woman entrepreneur sebenarnya menurut saya lebih banyak ya, karena seperti saya aja dituntut ketika masih banyak beberapa orang yang berpikir beberapa posisi tertentu itu lebih cocok diisi oleh laki-laki, dan beberapa sektor usaha itu juga lebih cocok diisi oleh laki-laki, seperti misalnya masih banyak orang yang bilang pariwisata atau traveling itu lebih cocok dijalankan oleh laki-laki karena lebih banyak aktivitas outdoor, lebih banyak activity adventure. Tapi pada kenyataannya ketika kita yakin dengan kemampuan kita dan kita terus mau mencoba,
pantang menyerah, sebenarnya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki ketika kita mau berusaha. Tantangan kita sebagai seorang perempuan tentu saja bagaimana kita membagi waktu. Kalau seperti saya, karena saya sudah berkeluarga, saya sudah memiliki 1 orang anak, bagaimana saya bisa menjalankan peran sebagai entrepreneur, di mana saya dituntut untuk lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Saya banyak mengikuti kegiatan di luar kota, di luar negeri, tetapi saya juga harus menjalankan peran sebagai seorang istri dan ibu. Itu menurut saya tantangan yang cukup berat sih. Bagaimana kita mengatur waktu, tetapi ya dengan kita terus mau belajar, itu pasti kita bisa menjalaninya. Berarti asal kita punya komitmen dan motivasi yang kuat, sebenarnya genderless. Entrepreneur is a genderless profession, ya. Mau dia male atau female bisa menjadi entrepreneur dan bisa mengembangkan usaha mandiri dengan baik, ya. Terlepas dari tanggung jawab gender yang biasanya ada di Indonesia, termasuk nanti. Iya, Indonesia ini sebagai istri, ya. Sangat ini ya, tuntutan sosialnya sangat tinggi ya. Kadang kita sebagai seorang entrepreneur harus banyak kegiatan di luar rumah, terus bertemu banyak orang. Isu-isu sosial di sekitar kita, apalagi yang kita masih tinggal di kompleks perumahan atau pedesaan, itu mungkin sangat mengganggu. Tapi kembali lagi ke komitmen diri kita sendiri, ketika kita mau lebih maju, kita harus berani menghadapi tantangan tersebut. Tuh. Oke, ya, saya lihat di live chat belum ada nih yang bertanya, Bu Dora, tapi saya simpulkan hasil dari diskusi kita, sharing kita selama kurang lebih 50 menit. Nanti closing statement silakan dari Ibu Dora. Saya simpulkan bahwa untuk menjadi woman entrepreneur, kita harus bisa menggebrak norma-norma juga, bahwa kita harus berani mengembangkan usaha dengan tetap berkomitmen dan juga memiliki motivasi yang positif. Kemudian untuk menjadi seorang entrepreneur, kita harus bisa melihat bisnis sebagai the whole process dengan perspektif yang holistik, tidak hanya dari satu jendela saja, bukan hanya dari jendela marketing saja, dari finance saja, dari human resource saja, atau dari strategi saja, tapi kita harus bisa menguasai secara luas gitu. Kemudian untuk jadi entrepreneur kita juga harus selalu update, baik itu isu, baik itu permintaan pasar, peraturan pemerintah, dan ini harus dipupuk mulai dari kuliah. Jadi tugas-tugas kuliah sebaiknya datanya juga update, ya. Kemudian COVID-19 ternyata tidak selalu hanya membawa keburukan. Ternyata COVID-19 membuat banyak entrepreneur atau membuat banyak anak muda, pengusaha muda untuk lebih kreatif, mendiversifikasi usahanya, malah setelah COVID-19 atau nanti setelah kita melewati pandemi ini, memiliki lebih dari satu usaha. Yang paling penting adalah tetap berjuang, tetap mencari celah, mencari opsi, memanfaatkan opsi yang kita miliki, dan tadinya jangan trial and error. Jadi opsinya itu harus dihitung dulu visibility-nya. Mana kira-kira usaha yang paling cocok untuk dikembangkan. Ada lagi dari Ibu Dora? Mungkin sih untuk mahasiswa Atmajaya maupun calon mahasiswa Atmajaya gitu yang bingung nih karirnya mau disusun seperti apa, mau direncanakan seperti apa. Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung nih mau mendaftar jurusan apa, fakultas apa, dan masih bingung nih besok setelah kuliah saya mau jadi apa, mungkin tips saya, carilah potensi di dalam diri kita dan passion kita di bidang apa. Karena biasanya mulai dari passion itu kita mengerjakan sesuatu itu dengan happy, tidak terbeban. Gitu. Apa yang kita lakukan itu apa yang kita sukai. Jadinya tidak terbeban. Jadi selalu happy saat mengerjakannya.
Yang kedua juga harus fokus membuat priority. Kita harus membuat rangka priority mana yang lebih priority dalam hidup kita. Misalnya ketika kita mau kuliah, apa harus fokus kuliah, kemudian mau disambi dengan bekerja atau usaha, tetapi tetap juga mana nih yang lebih fokus. Jadi jangan sampai kita mengerjakan hal bersama-sama, misalnya kuliah dan berwirausaha, justru kita tidak bisa membagi waktu, justru semuanya berantakan. Dan terus mau belajar, terus beradaptasi dengan apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi, sehingga kita selalu update dan kita mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup untuk menghadapi di masa depan. Ya. Yang paling penting be kreatif. Sebagai anak muda harus selalu jadi kreatif dan produktif. Gitu. Ya, sangat menginspirasi bagaimana teman-teman nanti bisa mulai merenung malam ini, kira-kira apakah saya cocok untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, tadi tantangan-tantangannya dan juga apa saja yang perlu dipersiapkan, skill-skill seperti apa yang sebenarnya sangat fundamental di dalam entrepreneur sudah di-sharingkan oleh Ibu Dora. Dan juga jangan lupa bahwa karir itu seperti yang tadi awal saya sampaikan, ada yang namanya Protean career path. Jadi karir itu bukan sesuatu yang teman-teman harus lurus dan linear dan harus selalu misalnya terkungkung atau terfokus pada suatu profesi tertentu, enggak. Malah karir itu harus dia itu organik sesuai dengan apa demand yang ada, kemampuannya kita, dan seperti yang Bu Dora tadi sampaikan, kita harus jadi generasi muda yang kreatif dan produktif. Jadi kenali diri kita itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi passionnya kita, apa yang menjadi kemampuannya kita, apa yang menjadi kelemahannya kita, itu yang harus kita lebih kenali, sehingga ketika menyusun karir ataupun nanti ketika di dalam kita menghadapi tantangan di dalam kita menjalani karir, kita bisa mendapatkan atau kita bisa membuat keputusan yang paling tepat gitu, yang paling sesuai dengan kemampuan diri kita. Terima kasih Ibu Dora telah sharing di YouTube channel Atmajaya Yogyakarta di Career Outlook. Semoga ada kesempatan yang lain, Ibu bisa mungkin ngasih kuliah umum atau main ke Atmajaya. Terima kasih Bu Agnes. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga kalau misalnya ada teknis ataupun salah kata dan kesalahan yang lain, mohon dimaafkan. Ibu, mohon maaf lahir dan batin nih, seperti lebaran kita. Saya juga minta maaf kalau ada kesalahan atau yang kurang berkenan buat teman-teman Atma. Semoga kita bisa sharing lagi di kesempatan yang lain. Ya, Ibu, terima kasih. Sekian sharingnya kita di Career Outlook dengan tema Survive in the Midst of Pandemic, Tips from Women Entrepreneur. Sampai ketemu di edisi Career Outlook yang lain dengan program studi yang lain. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.